yaitu dexamethasone seperti ini. Nah, di obat keras ini pastinya ada peringatan dan aturan-aturan pakainya. Jadi harus sesuai dengan apa yang diperintahkan. Pasti untuk membeli obat keras ini harus dengan resep dokter juga. Contoh obat keras lainnya yaitu ada asamefenamat, loratadin, clobazam, pseudoephedrine, alprazolam, omeprazol, lansoprazol, dan domperidone serta antidiabetik lainnya. Dan yang terakhir ada obat psikotropika dan narkotika. Tentu saja kalian pernah mendengar apa sih psikotropika dan narkotika itu? Yaitu obat-obat terlarang, ya tentu saja obat keras yang diperjualbelikan di apotek terdekat itu biasanya tapi harus dibeli dengan resep dokter. Jadi untuk psikotropika dan narkotika yaitu seperti pada gambar ada lingkaran putih dengan garis tepi berwarna merah serta tanda plus di tengahnya berwarna merah. Obat ini hanya dapat dibeli dengan resep dokter dan dapat menyebabkan ketergantungan. Di sini kan tidak diperbolehkan membawa contoh obatnya, hanya diperbolehkan bawa kemasannya saja karena memang tidak boleh untuk dibawa kemana-mana. Di sini kami membawa contoh yaitu Codica, Codeine Phosphate Hereditary. Di sini logonya sudah tentu tertera di sini ya. Ini tidak bisa diperjualbelikan secara bebas di luar sana. Jadi untuk kalian yang mengetahui kasus-kasus narkoba dan lain-lain itu mereka jual beli obatnya ini secara ilegal. Lanjut. Nah, contoh obat-obat jenis narkotika yaitu ganja, sabu, ekstasi, triklona, alprazolam, trilex, tembakau gorila, dan mushroom. Tentu saja kalian pernah lihat ini. Pernah nyobain? Nah, selanjutnya yaitu cara meminum obat yang benar. Yang pertama, mengkonsumsi sesuai dosis yang dianjurkan agar tidak overdosis. Kebanyakan itu orang-orang di Indonesia itu kayak mereka tuh pengen minum yang banyak aja biar cepat sembuh. Padahal itu salah, harusnya diminum sesuai dosisnya karena setiap obat itu memiliki dosis yang berbeda-beda. Pasti kalau kelebihan dosis bisa overdosis dan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua yaitu gunakan sesuai dengan cara yang direkomendasikan. Untuk obat tablet atau kapsul, hindari membelah, menghancurkan, atau mengunyah obat sebelum menelannya. Jadi untuk kapsul itu kan bentuknya yang panjang gitu loh, tahu kan? Nah ini tuh nggak boleh dikunyah, yaitu harus langsung ditelan karena dia itu memiliki lapisan kami itu kayak plastik gitu loh. Nah itu tuh nanti bisa hancur sendiri di lambung. Kecuali jika obat tersebut memang berfungsi dengan sebagai obat kimia. Kemudian obat cair bisa menggunakan sendok takar khusus yang tersedia di dalam kemasan untuk mengukur dosis obat tersebut. Jadi setiap sirup, kalian pernah minum sirup kan? Nah, itu pasti ada sendoknya atau kayak gelasan kecil gitu kan. Nah itu harus diminum sesuai dosis tersebut. Bila tidak tersedia, bisa menggunakan sendok tes sebagai takarannya. Untuk obat tetes oral, Anda bisa menggunakan pipet khusus yang tersedia dalam kemasan obat. Jadi obat tetes oral itu kayak kalian pernah lihat bayi minum obat itu ditetesin gitu. Nah itu namanya obat tetes oral. Yang obat tetes yang bisa dikonsumsi yaitu dengan diteteskan ke mulut. Yang ketiga yaitu minum obat sesuai waktu yang ditentukan. Jika lupa mengonsumsi obat,
Nah, alasan kenapa obat tidak boleh terkena paparan sinar matahari? Karena paparan matahari memenuhi kandungan obat dan menyebabkan obat menjadi rusak. Jelasnya, tidak sedikit molekul obat yang bersifat fotosensitif terhadap cahaya matahari. Ketika obat terpapar matahari berlebih, struktur kimia obat bisa rusak dan hasilnya pun berkurang. Jadi nanti tuh kayak zat-zat yang ada di dalam obat tersebut itu jadi melebur
Ada lagi? Kan obat itu obat selain psikoterapia dan mereka. Jadi hanya dilakukan oleh apa mereka itu biasanya itu apa kayak judul-judulan terus diisikan judul sebelum di pertemanan kan biasanya itu bisa dibawa tapi bapak usahanya itu harus sampai apa kesehatan karena itu kan obat-obat yang intinya tuh obat-obat yang apa ya tanpa kesehatan. Ini pertanyaan terakhir ya. Kesimpulan dari Mas ya Pak, kita presentasi soal jurusan jawab. Kedua, apa itu? Oh, berapa Mbak ya? Ini salah satu tema dari SMS Ultramed juga yaitu minuman kesehatan, minuman bunga telang. Ayo. Ayo, ada yang bisa kesimpulan dari apa yang saya jelaskan. Membuat obat kepada tidak menggunakan obat-obatan. Assalamualaikum, perkenalan dong. Enggak jadi, Mbak. Andre. Jadi kesimpulannya adalah Aku cara bebek ya. untuk mendapatkan, menggunakan, meniupkan, dan memusnahkan obat dengan baik dan benar. Yang dapatkan itu di mana? Menggunakannya di mana? Soalnya di mana? Langsung
terus mendukung